Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 10 hewan yang disukai malaikat, dan jangan sampai kita mengganggu atau membunuh binatang tersebut. Setiap makhluk hidup di dunia ini dianugerahi rasa saling mengasihi, baik manusia maupun hewan. Manusia dan hewan hidup saling berdampingan dan juga saling berketergantungan. Untuk itu, perlunya rasa saling menyayangi. Ada 10 hewan atau binatang di muka bumi ini yang disukai oleh malaikat dan juga nabi. Oleh sebab itu, jangan kita usir ya, apalagi kita bunuh. Dari sekian banyaknya binatang, memang ada yang diperbolehkan untuk dibunuh. Namun kita juga harus tahu, ada beberapa binatang atau hewan yang justru kita tidak boleh membunuhnya. Apabila kita langgar, tentu ada efek negatif, terutama jika hewan tersebut tidak mengganggu ataupun mengancam kita. Apabila kita dengan sengaja membunuh hewan tersebut, maka bisa mengakibatkan sial ataupun kualat. Dan sebagian lagi mempercayai bisa membuat kita jatuh miskin. Hewan pertama yang tidak boleh kita bunuh yaitu kucing. Kucing adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan hewan kesayangan para malaikat. Maka kita jangan sekali-kali mengusir kucing, apalagi membunuh kucing. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika kucingnya tidur pulas di atas jubahnya, alih-alih karena takut mengganggunya saat tidur, Nabi Muhammad malah memotong bagian yang ditiduri kucing tersebut. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang menelantarkan kucing akan mendapat siksa neraka. Hewan kedua yaitu semut. Mempunyai tubuh yang kecil tidak membuat semut kehilangan keistimewaannya di balik tubuhnya yang kecil itu. Karena semut juga disukai oleh malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut. Bahkan itu tergambar dalam sabda Rasulullah SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita semua jadi tahu ya, ternyata semut tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Seharusnya sebagai manusia kita malu, karena justru kita sebagai makhluk yang paling sempurna malah sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan ketiga yaitu ular. Ular adalah salah satu hewan yang berbahaya dan juga paling banyak ditakuti. Meskipun berbahaya, hewan yang satu ini ternyata menjadi hewan kesayangan malaikat. Padahal hewan ini identik dengan hewan yang merusak dan merugikan manusia. Bahkan biasanya bisa mematikan ya apabila kita terkena patukannya. Mengapa hewan ular bisa istimewa? Yaitu karena ular digunakan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Saat itu Nabi Musa juga membelah lautan menggunakan tongkat dengan pandangan ilusi manusia berubah menjadi ular yang memusnahkan ular sihir pada saat itu. Namun kita juga perlu membunuh ular dengan catatan apabila sudah kita peringatkan sebanyak 3 kali pada ular yang mendekati kita ya, ataupun ada di area rumah kita. Namun ular tersebut setelah kita suruh pergi tetap tidak mau pergi, maka kita diperbolehkan untuk membunuh ular tersebut. Keempat, laba-laba besar. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah dan akhirnya mengadakan sayembara dengan hadiah 100 unta
bagi yang bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, mereka mengutus seseorang untuk membunuh Rasulullah, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring untuk menutup Gua Sur, tempat persembunyian Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang ingin membunuh Nabi pun tidak bisa menemukan Rasulullah. Tidak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Nabi Muhammad, tetapi hewan ini juga menjadi hewan kesayangan malaikat. Kelima, yaitu ikan paus. Satu lagi hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi, yaitu hewan paus. Ikan paus adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dilemparkan ke laut, karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihi salam waktu itu kelebihan muatan. Allah pun memerintahkan hewan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil menyiarkan dakwahnya kepada kaumnya. Hewan ini pun menjadi hewan kesayangan malaikat, karena melalui hewan inilah Nabi Yunus sadar akan perbuatannya tersebut. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Hewan keenam yaitu belalang. Belalang juga termasuk ke dalam hewan yang disenangi para malaikat. Hal itu terjadi karena pada saat Rasulullah SAW mendatangi langit ketujuh guna mendapatkan perintah Allah, saat itu pula belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini beterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Hewan yang ketujuh yaitu unta. Hewan unta disukai malaikat karena merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Soleh. Akan tetapi unta ini malah dibunuh oleh kaum Samud. Hal itulah yang mendatangkan azab bagi kaum tersebut. Mereka dibinasakan tanpa tersisa satupun. Unta adalah hewan yang dijamin masuk surga, maka jangan sekali-kali kita mengusirnya, apalagi membunuhnya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hewan untalah yang ditumpangi beliau. Unta ini juga dijadikan sebagai petunjuk di mana Rasulullah akan menginap atau tinggal di kala itu, dan unta tersebut pun berhenti di rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai akhir hayat, Rasulullah tinggal di rumah ini. Hewan kedelapan yaitu kuda. Hewan kuda adalah hewan yang disukai malaikat. Hewan ini juga membantu Rasulullah dalam penyebaran agama Islam. Hewan kuda juga dianjurkan untuk dipelihara karena di ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat nanti. Hewan kesembilan yaitu keledai. Hewan keledai disenangi karena mukjizat hidup dan mati yang diberikan oleh Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair, yang dijadikan contoh untuk umat manusia bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, dan menciptakan alam semesta. Selain menjadi hewan kesenangan malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang akan dijamin masuk surga bersama dengan hewan-hewan lainnya. Kisah tentang hewan keledai Nabi Uzair ini terdapat di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Hewan yang ke-10 yaitu burung hudhud. Masih ingatkah kalian kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan kesetiaan pada Nabi Sulaiman. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangan dalam berpikir. Hewan ini adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat
menjadikan hewan ini menjadi hewan kesayangan karena hewan ini terkait dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Hewan yang ke-11 yang dilarang untuk dibunuh yaitu lebah. Lebah bekerja bukan karena perintah, tetapi insting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada lebah. Madu yang dihasilkan oleh lebah dikonsumsi oleh kita, dan lebah secara tidak langsung mengabdikan dirinya untuk kita, yaitu manusia. Dari perut lebah keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, teman-teman semua, itulah 11 hewan atau binatang di mana memiliki keistimewaan dan diusahakan kita tidak boleh membunuhnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar di bawah dan bagikan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.